Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or... Halo para pecinta Battletrok The Heaven dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian? Mimin doakan semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya, agar kalian selalu tetap bisa melanjutkan jalan cerita dan petualangan Xiaoyan menuju ranah Daudi tentunya ya. Yuk siapkan kopi dan tetap enjoy mendengarkan cerita dan petualangan Xiaoyan selanjutnya. Badai api yang menakutkan menyebar secara horizontal di langit. Suhunya yang panas menyebabkan udara di daerah ini menjadi sangat kering. Riak api yang kuat berubah menjadi tirai api yang menyebar, menempati lebih dari setengah ruangan. Hal ini mengakibatkan penglihatan seseorang menjadi terdistorsi dan kabur pada saat ini. Tak terhitung jumlah tatapan tertegun saat mereka menyaksikan badai api yang menyapu langit. Meski jaraknya sangat jauh, mereka masih merasakan kaki mereka goyah dan badannya gemetar. Jika ledakan semacam ini sedikit lebih rendah dengan tanah, kemungkinan kota ini akan berubah menjadi kuburan dalam waktu yang sangat singkat. Praktisi yang sangat kuat dari kedua sisi yang telah terlibat dalam pertarungan besar yang sengit di langit. Sebelumnya semuanya turun dari langit dengan panik. Mereka sebelumnya tinggi di langit selama beberapa waktu ketika bahkan energi alam telah berubah menjadi lebih ganas. Setelah seseorang diserang oleh badai api, nasib seseorang akan sangat mengenaskan dan bisa menyebabkan kematian. Xiaoyan ini benar-benar menjadi semakin menakutkan. Lin Yan menyeka keringat di wajahnya sambil berdiri di puncak gunung saat dia berbicara dengan senyum pahit kepada Lin Xiuya dan Liu Qing di sampingnya. Mereka bertiga telah bergandengan tangan untuk menahan seorang elit Dou Huang sebelumnya. Meskipun mereka berakhir dalam keadaan yang tersudut oleh serangan kuat yang terakhir, mereka akhirnya berhasil menahannya. Lin Xiuya dan Liu Qing menghela nafas dan mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama ketika mereka mendengar tawa asik Lin Yan. Hanya 2 tahun yang singkat, tetapi murid baru yang harus memanggil mereka senior ketika mereka bertemu saat itu sudah memiliki kekuatan untuk bersaing langsung dengan ahli terkuat dari wilayah sudut hitam. Transformasi seperti ini benar-benar membuat orang menghela nafas secara emosional. Liu Qing memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap hal ini. Saat itu Xiaoyan telah berusaha sekuat tenaga untuk bertarung sampai dia terluka parah dan tidak sadarkan diri di arena pertempuran saat itu hanya untuk berakhir dengan situasi di mana keduanya dikalahkan dengan luka serius. Dari kelihatannya sekarang sepertinya Xiaoyan akan dapat dengan mudah menghabisinya dalam 5 pertarungan melawan Liu Qing. Liu Qing juga tertawa pahit saat memikirkan ini. Hatinya tidak bisa berpikir dan mengucapkan sepatah kata pun kepada Xiaoyan. Kecepatan pelatihan yang menakutkan seperti itu tidak ada hubungannya dengan bakat pelatihan. Itu sepenuhnya diputuskan oleh peluang keberuntungan seseorang seperti Xiaoyan yang sudah memiliki 2 api surgawi sekaligus. Sosok Xiaoli bergegas keluar di puncak pohon dan tidak jauh dari mereka bertiga. Ekspresinya terlihat khawatir ketika dia menyaksikan badai api yang pada dasarnya menutupi seluruh langit. Meskipun dia memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Xiaoyan, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman dalam menghadapi pertarungan energi yang menakutkan dari pertarungan Xiaoyan melawan Han Feng. Bagaimanapun Han Feng itu bukanlah orang biasa. Selama 2 tahun dia berkuasa di wilayah sudut hitam. Dia telah berulang kali menanyakan informasi tentang aliansi hitam. Namun dia tidak pernah menerima berita sedikit pun bahwa Han Feng akan memasuki kelas Douzong. Namun kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan oleh Han Feng yang terakhir saat ini benar-benar menyebabkan kebanyakan orang terkejut. Xiaoyan, sebaiknya kau baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bertemu untuk melihat kakak pertamamu? Xiaoli menggosok kedua tangannya. Dia hanya bisa berdoa agar Xiaoyan memiliki cukup keberuntungan untuk melarikan diri dari badai api saat ini. Tak terhitung banyaknya tatapan orang-orang ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat badai api yang menyebar di langit agak jauh sekarang setelah mereka melarikan diri darinya. Percakapan samar-samar terlihat sangat pelan. Jelas semua orang ingin tahu apakah Xiaoyan atau Han Feng yang berhasil melarikan diri dari badai api ini. Badai api yang menyebar akhirnya mulai berangsur-angsur menghilang di depan banyak tatapan bertanya-tanya setelah menyebar jarak yang sangat jauh. Namun masih tidak ada pergerakan sedikit pun dari kedua sosok Xiaoyan dan Han Feng di dalamnya.
langit mulai agak tenang, dan orang-orang berada di bawah tidak berani mengeluarkan suara keras apapun. Mereka saling memandang dan wajah mereka sedikit berubah. Apakah keduanya binasa dalam badai api? Sukian tidak mengedipkan matanya saat dia menatap tengah badai api di langit. Terlepas dari kekuatannya, dia sama sekali tidak menyadari situasi di dalamnya saat ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukan apapun selain berharap Xiaoyan yang akan menjadi pemenangnya. Sementara semua orang menatap dengan ekspresi sedih, tiba-tiba ada suara angin kencang yang muncul di langit yang luas. Sosok manusia segera melesat secara eksplosif dari badai. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul segera mengejutkan tatapan semua orang-orang berada di sana. Meski sosok manusia itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, masih ada beberapa orang yang dapat melihatnya. Segera suara riang terdengar. Itu adalah kepala aliansi. Kepala aliansi itu masih hidup. Wajah tegang dari Black Alien segera menjadi jauh lebih tenang setelah mendengar teriakan gembira ini. Beberapa senyuman samar muncul di wajah mereka, karena orang terakhir yang selamat adalah Han Feng. Kemungkinan Akademi Dalam akan mundur dengan wajah pucat. Mereka juga akan mendapatkan kekuatan tambahan untuk menarik faksi lain di wilayah sudut hitam. Lagi pula faksi lain mana yang di dalam wilayah sudut hitam selain aliansi hitam yang berhasil mengalahkan Akademi Dalam. Wajah orang-orang dari Akademi Dalam seketika menjadi lebih risau dibandingkan dengan perasaan orang-orang dari aliansi hitam. Mereka terdiam dan atmosfer tampak sangat menekan karena keheningan. Mata Xiaoli tiba-tiba menjadi sangat merah ketika dia mendengar teriakan keras dari Black Aliens. Niat membunuh yang buas perlahan naik ke wajahnya yang dingin. Dia sudah memutuskan di dalam hatinya, jika terjadi sesuatu kepada Xiaoyan, dia akan membuat Han Feng membayar harga dengan darah hari ini, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Semuanya, jangan bertindak gegabah, ada sesuatu yang tidak beres. Teriakan Sukian tiba-tiba terdengar saat suasana hati semua orang tenggelam. Mereka agak tercengang saat mengangkat kepala, hanya untuk melihat bahwa Sukian berfokus pada Han Feng yang terbang jatuh dari langit. Tatapan semua orang mengikutinya untuk melihat ke atas dan mereka juga merasakan ada yang tidak beres. Meskipun Han Feng telah melarikan diri dari badai api, postur di mana dia mendarat di tanah sepertinya adalah saat dia jatuh dari langit setelah ditendang dengan keras. Cih! Suara tajam angin kencang sekali lagi menggema di langit sementara semua orang-orang merasa bertanya-tanya di hati mereka. Badai api yang menyebar di langit tiba-tiba bergetar. Segera sosok hitam keluar dari dalamnya. Sayap api hijau tua menyilaukan terbang di langit. Itu Xiaoyan. Dia belum mati. Ahli Akademi Dalam yang putus asa segera bersorak ketika mereka melihat sayap api yang familiar itu. Kepuasan di wajah Xiaoli perlahan mengendur saat dia melihat sayap api yang familiar dengan ekspresi tertegun. Hatinya akhirnya menghela nafas lepas saat dia tertawa getir. Orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk tenang. Dengan penampilan sosok Xiaoyan, orang-orang yang awalnya bangga dan tertawa dari wilayah sudut hitam menjadi seperti bebek yang kehilangan induknya. Tawa mereka tiba-tiba berhenti, dan ekspresi wajah mereka tampak sangat pucat. Sayap hijau giok sosok hitam itu mengepak di langit, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau tua yang dengan cepat meluncur ke arah Han Feng yang jatuh dengan cepat ke tanah. Dalam sekejap mata, sosok hitam itu muncul di atas kepala Han Feng di depan tatapan kaget semua ahli dari wilayah sudut hitam. Bajingan kecil, kamu berani? Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Han Feng yang doukinya ditahan karena serangan balik dari nyala api. Api hijau tua dengan liar melonjak di atas tinjunya. Tinju itu segera berisikan kekuatan yang tidak tertandingi. Saat itu dengan kejam menghantam dada Han Feng. Seorang pengkhianat yang mengkhianati gurunya pantas mati. Raungan marah Xiaoyan menggema tanpa henti di langit saat tinjunya dengan kejam menghantam Han Feng. Bang! Suara gemuruh dalam pertarungan fisik tiba-tiba dipancarkan dari langit, menyebabkan hati banyak orang berkontraksi dengan keras pada saat ini. Bruk! Seteguk darah merah segar dimutahkan dari mulut Han Feng setelah menerima pukulan berat tanpa pertahanan apapun. Tubuhnya tampak seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah dengan lemah. Akhirnya dia dengan keras menabrak beberapa dataran di luar kota Han Feng di depan tatapan kaget tak terhitung jumlahnya. Wajah Xiaoyan berlumuran darah segar. Dadanya naik dan turun dengan cepat saat sayapnya mengepak sedikit. Perasaan lemah berulang kali dipancarkan dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia telah mencapai batasnya. Xiaoyan mengepakkan sayap yang semakin kabur di punggungnya saat matanya menatap tajam ke arah Han Feng yang tak bergerak dan menghantam tanah dan membentuk lubang yang sangat besar.
Dia bisa merasakan bahwa nafas yang terakhir mungkin sangat lemah, tetapi belum sepenuhnya menghilang. Artinya Han Feng itu masih hidup. Xiaoyan bergerak dengan kejam saat dia memegang tangannya. Pedang berat Xiaoyan yang sangat besar melintas dan muncul. Tangannya memegangnya dengan erat saat dia mengepakkan sayap di punggungnya. Dia ingin mengerahkan sisa Douqi yang tersisa di tubuhnya dan menyerang secara eksplosif ke arah Han Feng yang terbaring di tanah dengan napas terakhirnya yang tersisa. Tujuannya adalah untuk memberikan pukulan terakhir kepada Han Feng. Lalu ada seseorang yang berteriak, "Selamatkan kepala aliansi." Tindakan Xiaoyan langsung dirasakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Wajah mereka segera berubah drastis saat teriakan keras segera terdengar. Mereka dengan jelas memahami pentingnya Han Feng bagi aliansi hitam. Jika mereka kehilangan Han Feng, kemungkinan besar aliansi besar itu akan runtuh. Hentikan mereka. Suqian berteriak dingin saat para ahli dari wilayah sudut hitam bergerak. Semua sesepuh Akademi Dalam yang telah lama menunggu perintah segera bergerak. Mereka membentuk tembok manusia di luar kota Han Feng. Banyak arwah kuat bangkit dan memaksa mundur orang-orang dari wilayah sudut hitam yang mencoba untuk menyelamatkan Han Feng. Xiaoyan berkedip dan muncul hanya beberapa puluh kaki di atas kepala Han Feng. Dengan mengandalkan aksi pertahanan yang dilakukan oleh sesepuh Akademi Dalam, dia mengangkat pedang beratnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan tidak ragu-ragu saat dia menggunakan jurus terakhirnya untuk menghancurkan kepala Han Feng. Jika momentum itu terjadi, kemungkinan besar Han Feng akan mati di tempat meskipun kekuatannya masih tersisa. Hahaha, Feng memang benar. Tubuh spiritual Yao Lao memang ada di tubuh anak kecil ini. Tawa aneh yang mengerikan tiba-tiba terdengar di langit saat Xiaoyan akan menghabisi Han Feng. Segera sekelompok kabut hitam dengan aneh muncul di tanah. Kabut hitam baru saja muncul ketika rantai hitam pekat yang berisi kilau cahaya tiba-tiba keluar dari kabut hitam. Kecepatan rantai logam itu sangat menakutkan. Itu tidak jauh dari Xiaoyan dalam sekejap. Ujung rantai logam itu setajam pisau dan kilatan dingin yang tidak biasa samar-samar keluar darinya. Pada saat ini, Xiaoyan juga kehabisan tenaga. Mengayunkan pedang dan melepaskan serangan terakhirnya ke arah Han Feng telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghindari rantai logam yang melesat ke arahnya. Xiaoyan yang menoleh dengan susah payah. Hal yang terlihat di matanya adalah rantai logam hitam besar yang agak aneh ini. Ini adalah orang dari Hall of Soul. Gugusan kabut hitam berbentuk seperti sosok manusia mirip dengan apa yang dia lihat di Great Flame of the Black Corner Region dengan cepat melintas di benaknya. Metode penyerangan ini dan orang di depannya hampir mirip. Rantai logam hitam pekat tidak berhenti karena Xiaoyan telah menebak identitasnya. Sekelompok kabut hitam itu sangat ganas dalam serangannya. Oleh karena itu, ia melepaskan serangan membunuh saat menyerang. Jika rantai itu menyerang tubuh Xiaoyan, kemungkinan besar hidupnya akan segera mati. Sungguh tak terduga bahwa aku akan mati di tangan orang-orang ini. Xiaoyan menghela nafas dengan lelah di dalam hatinya. Kepahitan merembes keluar dari sudut mulutnya saat dia perlahan menutup matanya. Dalam situasi seperti ini, bahkan Suqian tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Cih, hidupmu itu adalah milikku. Rantai itu tiba dengan cepat, namun tepat saat akan menembus tubuh Xiaoyan, suara sedikit es dan mati rasa tiba-tiba terdengar di belakang telinganya. Segera tangan halus yang lembut tanpa tulang muncul dengan cara yang aneh dan meraih rantai itu dengan kuat. Ratu Medusa pun muncul untuk menyelamatkan Xiaoyan guys ya. Dan kita lanjut di chapter selanjutnya guys ya.